Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kamalia, penyuluh agama Kecamatan Cilandak. Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia tidak didapatkan atau diwariskan secara biologis, namun melalui proses belajar. Kebudayaan dapat berkembang dari yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi penduduk Indonesia dalam memperoleh pengetahuan manusia. Kebudayaan yang sederhana ataupun yang kompleks pastinya akan memiliki unsur-unsur kebudayaan. Budaya universal merupakan elemen, pola, sifat, atau bahkan lembaga umum untuk semua budaya yang berada di dunia. Sebenarnya, konsep budaya universal ini telah dibahas sejak lama dalam konten ilmu sosial. Para ahli antropologi memiliki pandangan yang berbeda terhadap unsur-unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan. Kunchoro-Ningrat mengutip bahwa unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. Di antaranya, yang pertama adalah sistem religi atau sistem kepercayaan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem teknologi, yaitu sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang keempat, sistem kemasyarakatan atau sistem sosial dan kekerabatan. Yang kelima, sistem ekonomi, yaitu pencaharian hidup. Yang keenam, bahasa, dan yang ketujuh adalah kesenian. Unsur yang pertama yaitu sistem religi atau sistem kepercayaan. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena terkadang manusia mempunyai masalah kehidupan yang sangat begitu sulit untuk dihadapi sehingga tidak bisa masuk akal. Oleh karena itu, unsur sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sebagai contoh, agama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid, sedangkan agama Hindu melaksanakan ibadahnya di pura. Agama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan ibadahnya di gereja. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, dan hal itu akan mempengaruhi perilaku setiap orang. Seperti dalam agama Islam melarang untuk minum minuman beralkohol, lalu pada ajaran lain pun pasti mempunyai larangan-larangan tersendiri. Contoh lainnya, setiap agama pasti mempunyai upacara keagamaan yang masing-masing berbeda. Misalnya, agama Hindu ada upacara keagamaan ngaben, nyepi, atau labuhan. Kemudian yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu ilmu. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui sistem pengetahuan. Dengan adanya rasa ingin tahu, maka manusia akan melakukan penelitian, dari mulai penelitian sederhana bahkan sampai penelitian yang kompleks. Melalui cara mengatasi masalah persebaran penduduk, penelitianlah manusia dapat mendapatkan banyak ilmu mengenai kehidupan. Sebagai contoh, setiap manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya pengetahuan, karena semua yang ada di sekitarnya itu adalah benda, sifat, keadaan, atau hal kecil apapun yang diketahui dan juga dipahami lalu diterima oleh manusia menggunakan panca indera, itu merupakan pengetahuan. Kemudian sistem teknologi atau sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi,
tidak dipengaruhi oleh adanya teknologi. Teknologi tradisional pada masyarakat nomaden dan masyarakat desa menurut Kuncaningrat memiliki 8 macam sistem teknologi atau sistem peralatan, yaitu yang pertama adalah alat-alat produksi. Alat produksi yaitu alat yang digunakan dalam suatu aktivitas, misalkan batu untuk menumbuk padi, ataupun alat tenun untuk membuat pakaian. Kemudian ada wadah. Wadah yaitu alat untuk menyimpan barang. Selain untuk menyimpan barang, wadah juga digunakan untuk memasang ataupun untuk membawa barang. Yang terakhir adalah senjata. Senjata yang dipakai pada masyarakat tradisional dibagi menjadi senjata yang terbuat dari batu, kayu, tulang, logam, ataupun bambu yang digunakan untuk berburu, menangkap ikan, ataupun berperang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.